Sobat punya tanaman yang hampir mati seperti ini dengan daun yang sangat minim sekali. Biasanya keadaan kayak gini tuh terjadinya pada saat masa-masa perpindahan tanaman itu sendiri ya. Seperti ini ada pohon serutku yang mengalami ini pengguguran daunnya ya, karena terdapat cedera di areal akarnya sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh daun maupun cabangnya. Lalu kita lihat lebih dekat, ini tuh nggak mati. Kemarin tuh sudah aku tolong menggunakan ekstrak daun singkong ya. Daun singkong yang aku tumbuk atau di blender, aku ambil airnya kemudian aku siramkan di sekitar areal akar hingga pucuk daun. Jadi bisa kita melakukan dengan cara sistem penyemprotan. Nah, pertolongan berikutnya ini juga ada artikel menggunakan ini endapan kopi, menggunakan endapan kopi. Jadi memang ini sudah aku persiapkan itu untuk menolong daunnya supaya nanti nggak bablas mati ya, biar cepat untuk pertumbuhan ranting maupun untuk daunnya. Dan manfaat dari kopi tersebut adalah mengandung fosfor, terus kalium dan nitrogen. Makanya sangat baik sekali untuk pertumbuhan tanaman yang mengalami kekurangan nutrisi seperti ini. Kemudian selain dari ampas kopi, endapannya ya, aku juga sudah menyediakan ini teh ya. Kalau sobat nyeduh teh itu endapannya jangan dibuang ya, atau sampah-sampahnya, karena ini tuh sangat baik sekali bagi tanaman kita. Selain bisa dijadikan untuk pupuk, teh ini dapat untuk menghalangi gulma-gulma yang ada di seputaran tanaman kita. Mengapa menggunakan ampas teh juga? Karena ampas teh ini mengandung 4,4% nitrogen dan 0,25% potasium. Lalu ini juga mengandung fosfor. Fosfornya 0,24%. Jadi nggak ada beda dengan fungsinya ya dengan kopi. Sebetulnya kalau untuk ampas teh sendiri kita dapat menggunakan ampasnya juga secara langsung, namun kita juga dapat menggunakan bersamaan dengan air seperti ini. Aku lebih memilih dari menggunakan air, sebab kenapa? Agar dia ketika aku siramkan di seputaran areal akar seperti ini, dia akan lebih mudah penguraiannya di seputaran areal akar gitu. Lakukan pemberian teh seperti ini kurang lebih sekitar 1 minggu sekali. Dan jangan lakukan penyiraman terlebih dahulu, biarkan teh ini bekerja secara maksimal pada areal akar. Ketika nanti pohon sedang berfotosintesis dengan daun yang seadanya, dimaksudkan supaya dapat bekerja secara maksimal. Lalu, yang seperti ini ampasnya itu dapat membunuh gulma-gulma yang ada di sekitarnya, maka sangat baik jikalau ini kita tumpangkan di sekitar areal atas akar. Ini untuk meminimalisir terjadinya tumbuhnya para gulma-gulma. Seperti ini dapat mengganggu kesehatan tanaman kita. Oke, langsung disiramkan. Aku sisakan sedikit karena nanti untuk penguraian ampas kopinya tersebut ya. Ampas kopi ini sebaiknya leraikan terlebih dahulu. Jikalau sobat menggunakan ampas kopi, dileraikan terlebih dahulu sampai dia terjadi satu pengendapan, lalu jemur di paparan sinar matahari sampai terjadi kekeringan. Kemudian dapat juga nanti melarutkan menggunakan air supaya lebih cepat penguraiannya. Jadi dicampurkan dengan tanah langsung juga boleh. Nah, kalau aku lebih langsung aku campurkan seperti ini. Karena kebetulan ini tuh nggak mengandung gula, jadi nggak memancing semut-semut ya. Sebetulnya dengan adanya gula boleh nggak sih Bang? Boleh. Gula itu untuk memancing unsur hara ya. Jadi supaya nanti cepat terjadinya pembentukan organik yang diperlukan oleh tanaman.
pembentukan organik itu nanti dapat menciptakan karbon dioksida, karena mengingat tanaman sendiri yang dibutuhkan adalah mineral atau yang disebut dengan air dan karbon dioksida. Dengan kedua bahan itu maka tanaman kita akan tumbuh dengan sangat subur sekali. Ya seperti ini aku pastikan harus betul-betul bekerja secara maksimal. Seperti ini, maka kita diamkan beberapa saat ya. Setelah 2 hari lamanya baru kita lakukan penyiraman. Biarkan terlebih dahulu teh dan kopi tersebut bekerja secara maksimal. Pastikan bahwa tanaman tersebut masih hidup seperti ini ya. Ini kecil sekali. Kemarin aku menggunakan daun singkong ya, ekstrak daun singkong untuk menolong ini. Karena ekstrak daun singkong juga dipercaya mampu menolong tanaman yang hampir mati yang kekurangan nutrisi seperti ini. Biasanya tanaman seperti ini terjadi satu dari masa perpindahan, yang kedua karena terjadinya satu kekeringan, tingkat kelembapan dari areal akar itu kurang memadai. Oke, semoga konten ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan motivasi buat sobat semua ya. Matur nuwun dulur semua. Bye bye. Oh ya, sorry teman-teman. Apakah tanaman tersebut boleh diberikan kepada tanaman yang sudah subur, Bang? Itu boleh. Boleh banget malahan ya. Karena dari yang sudah aku sebutkan itu diperlukan untuk seluruh tanaman ya. Seperti sayur-sayuran, tanaman hias, dan yang lain-lain.